Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Kelvianus Putra dengan NIM 12S2/018. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya dari yang tugas Bapak kasih itu T01 Data Types. Di sini saya akan membaca soalnya terlebih dahulu, yaitu soal 1, Integer Overflow Detection dengan deskripsi, baca dua bilangan bulat bertipe integer, program harus menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Jika terjadi integer overflow, akan mencetak overflow. Jika tidak terjadi overflow, cetak hasil penjumlahan. Dilarang menggunakan long, big integer, atau try catch untuk mendeteksi overflow. Dengan input soal 1, B, outputnya hasil penjumlahan. Terus di sini ada contoh inputnya. Soal 1, 2147483641 dengan contoh output overflow. Lalu di sini ada soal kedua, yaitu float reduce double precision trap yang deskripsi, baca dua bilangan desimal, jumlahkan keduanya menggunakan float, jumlahkan keduanya menggunakan double. Hitung selisih absolut dari kedua hasil tersebut. Output harus ditampilkan dengan 6 digit di belakang koma dengan input soal 2 XY dengan contoh input soal 2 0,1 0,2 dengan contoh output 0,00000. Di sini ada soal 3, yaitu primitive versus wrapper comparison dengan deskripsi, baca satu bilangan bulat n, lakukan langkah berikut, simpan n ke dalam objek integer a, salin nilai a ke integer b, tambahkan 1 ke a. Bandingkan a dan b menggunakan operator sama dengan 2, sama dengan metode equals dalam kurung dengan input soal 3n, contoh inputnya soal 3127 dengan contoh outputnya sama dengan 2, terus titik 2 false, lalu di bawahnya ada equals titik 2 false. Di sini ada soal keempat, yaitu string immutability dan reference dengan deskripsi, baca satu string s, lakukan langkah berikut, buat string a sama dengan s, buat string b sama dengan new string dalam kurung s, gabungkan string x ke a, berikan a dan b menggunakan operator sama dengan metode equals dalam kurung dengan input soal 4s dengan contoh input soal 4 hello, contoh outputnya adalah sama dengan 2 false equals titik 2 false. Lalu di sini ada soal yang kelima, yaitu parsing dan type safety dengan deskripsi, baca satu bilangan bulat, satu bilangan desimal, dan satu boolean. Lakukan langkah berikut, parse seluruh input ke tipe data yang sesuai, hitung integer kali double. Jika nilai boolean ada false, hasil dikali min 1. Cetak hasil dengan 2 digit di belakang koma. Dilarang menggunakan casting manual antar tipe. Dengan input soal 5, integer double boolean. Dengan contoh input soal 5, 10, 2,5 false. Contoh outputnya adalah min 25,00. Di sini saya akan menjelaskan kode yang saya kerjakan. Pertama di sini ada import java.atil.scanner. Di sini adalah untuk mengimport kelas scanner untuk membaca input dari komputer. Terus di sini ada public class main. Di sini untuk mendefinisikan kelas utama bernama main. Di sini ada public static void main dengan dalam kurung string. Lalu args di sini adalah untuk metode utama tempat program mulai dijalankan. Di sini ada scanner sc sama dengan new scanner dengan dalam kurung system.in. Di sini gunanya adalah membuat objek scanner untuk menerima input dari user. Ini tipe data string soal sama dengan sc.next dalam kurung. Di sini gunanya adalah membaca satu kata untuk menentukan soal yang akan dijalankan. Di sini ada if dengan dalam kurung soal equals. Di sini adalah untuk mengecek apakah input adalah soal 1. Lalu di sini soal pertama yang integer overflow. Di sini ada tipe data integer a sama dengan sc.next integer dalam kurung, yaitu adalah untuk membaca bilangan bulat yang pertama. Terus yang di bawahnya ada integer b sama dengan sc.next integer dalam kurung. Di sini adalah membaca bilangan yang kedua.
Di sini ada integer result sama dengan A tambah B. Di sini adalah untuk menjumlahkan kedua bilangan. Di sini ada if dengan dalam kurung A lebih besar 0, ada tanda dan B dalam dengan lebih besar 0, misalnya 2 dan result lebih kecil dari 0. Baru ditutup dengan tanda kurung, terus ini ada tanda pipe 2, terus ini ada kurung A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0 dan result lebih besar dari 0. Di sini gunanya adalah untuk mengecek apakah terjadi overflow pada hasil penjumlahan. Terus di sini ada system.out print in dalam kurung overflow. Di sini gunanya adalah menampilkan tulisan overflow jika dia memang terjadi overflow. Terus di sini ada tanda else, yaitu jika tidak terjadi overflow. Lalu bawahnya ada system.out.println sama dengan result. Di sini adalah untuk menampilkan hasil penjumlahan yang akan jumlah. Di sini ada as if dengan dalam kurung soal dot equals. Di sini ada terus di sini lanjut dengan soal yang kedua itu tentang float terus double. Di sini ada double x sama dengan sc dot next double dalam kurung. Di sini gunanya adalah untuk membaca angka desimal pertama bertipe double. Terus di bawahnya adalah double y sama dengan sc dot next double dalam kurung, yaitu adalah membaca angka desimal kedua bertipe double. Bawahnya ada float xf sama dengan dalam kurung float x, yaitu adalah mengubah double x menjadi float. Terus ini ada float x sama dengan dalam kurung float y, yaitu adalah mengubah double y menjadi float. Di sini juga ada float sama dengan xf tambah yf. Di sini adalah untuk menjumlahkan kedua angka dalam bentuk float. Di bawahnya ada double sama dengan x tambah y, yaitu adalah menjumlahkan kedua angka dalam bentuk double. Di bawahnya adalah double if sama dengan math.abs dalam kurung sum double kurang sum float. Itu adalah menghitung selisih absolut antara hasil double dan float. Di bawahnya ada system.out.printf dengan kurung adalah persen 6f and div. Itu adalah menampilkan selisih dengan 6 angka di belakang koma. Terus di sini ada as if soal ikut yang 3. Baru sini adalah soal yang ketiga, kita primitive versus record. Di sini ada integer n sama dengan sc next integer dalam kurung. Di sini adalah untuk membaca satu bilangan bulat. Bawahnya adalah integer a sama dengan n, yaitu adalah mengubah integer menjadi objek integer atau autoboxing. Di bawahnya juga sama, integer b sama dengan a, yaitu menyimpan referensi objek yang sama ke variabel b. Lalu bawahnya ada a sama dengan a tambah 1. Di bawahnya ada system.out.println dengan dalam kurung tanda sama dengan 2 dan titik 2, yaitu tambah dalam kurung a sama dengan 2b. Terus itu gunanya itu adalah membandingkan apakah kedua objek memiliki alamat yang sama. Terus di bawahnya ada system.out.println dalam kurung equals tanda titik 2 tambah a.equals b. Itu gunanya adalah membandingkan apakah nilai kedua objek yang sama. Di sini ada tanda else if dalam kurung soal equals yang keempat, itu mengecek apakah info adalah sesuai yang keempat. Terus di sini ada soal 4 tentang string immutability. Dan di bawahnya ada tipe data string s sama dengan sc.next dengan dalam kurung. Situ adalah gunanya adalah membaca satu kata bertipe string. So ada string a sama dengan s, yaitu adalah menyimpan referensi string yang sama ke variabel a. Terus di sini ada string b sama dengan new string dalam kurung s, yaitu adalah membuat objek string baru dengan isi yang sama. Terus di bawahnya ada a sama dengan a tambah x, yaitu adalah menambahkan huruf x sehingga membuat string baru. Di bawahnya ada system.out.println dalam kurung
dengan kurung sama dengan titik 2 tambah A sama dengan ada 2 terus B, yaitu adalah membandingkan apakah kedua string memiliki alamat yang sama. Terus yang bawahnya adalah system.out.println dalam kurung equals antara titik 2 itu tambah A.equals dalam kurung B. Di situ gunanya adalah membandingkan apakah isi kedua string akan yang sama. Terus ada else if soal equals soal 5 itu mengecek apakah input adalah soal yang kelima. Bawahnya adalah soal yang kelima yaitu parsing dan type safety. Bawahnya ada tipe data string integer str sama dengan sc.next dan dalam kurung. Itu adalah gunanya untuk membaca input desimal dalam bentuk string. Terus di bawahnya ada string double str sama dengan sc.next dalam kurung, yaitu adalah membaca input boolean dalam bentuk string. Terus bawahnya ada string bool str sama dengan sc.next, yaitu adalah gunanya untuk adalah mengubah string menjadi tipe integer. Di sini ada juga double D sama dengan double parse double atau double str, yaitu adalah untuk mengubah string menjadi tipe double. Terus ini ada boolean B sama dengan boolean parse boolean bool str, yaitu adalah sama juga yaitu mengubah string menjadi tipe boolean. Itu ada double result sama dengan I dengan tanda kali D, yaitu adalah mengalihkan nilai integer dan double. Terus di bawahnya ada if dalam kurung tanda seru B terus dalam kurung dengan kali tanda tutup kurung, yaitu adalah mengecek apakah boolean bernilai false. Result adalah kali sama dengan min 1, yaitu adalah mengubah hasil menjadi negatif jika boolean false. Terus bawahnya ada system.out.printf dengan persen 2f per n dan negeri result. Di situ adalah kita ada menampilkan hasil dengan 2 angka di belakang koma. Terus di sini ada else, yaitu adalah jika soal tidak sesuai dengan pilihan Anda. Terus di sini adalah system.out.print. Terus di sini system out.println soal tidak dikenali, yaitu adalah menampilkan pesan bahwa soal tidak ditemukan. Terus di sini sc.close dengan negeri dalam kurung, yaitu menutup scanner agar tidak terjadi kebocoran resource. Di sini saya akan menjalankan hasil kodenya dan saya akan merankan kodenya. Di sini saya akan memilih JavaScript di terminal. Di sini saya akan mengkopinya dengan Java src atau main.java. Di sini saya akan mengenter. Saya akan merun soal nomor 1. Di sini ada contohnya soal 1 147483647 dan saya akan mengenternya dengan output overflow. Outputnya adalah overflow sesuai dengan soal yang diberikan. Terus saya akan mengkompil lagi soal nomor 2. Berikut adalah hasilnya sesuai adalah 0,0000. Sini soal ketiga. Sesuai itu adalah titik 2 false. Baru di bawahnya ada equals titik 2 false. Terus di sini ada
Soal keempat, saya kembalikan soal keempat. Dan hasilnya juga sama, yaitu sama dengan titik 2 volts, baru bawahnya equals titik 2 volts. Lalu yang terakhir adalah soal yang kelima. Saya akan memerankan soal kelima. Nah, di sini hasilnya min 25,00 dan runnya berhasil dengan mengeluarkan output yang sesuai dengan soal. Nah, di sini kendala saya adalah saya masih belum mengerti tentang menggunakan Java, dan juga saya masih belum tahu semua dengan nama-nama jenis TP data yang digunakan Java ini. Terus merankannya pun saya masih kesusahan. Berikut juga Pak hasil presentasi saya. Sekian ya, terima kasih Pak, terima kasih.